Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, saya kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami yang beranggotakan saya sendiri Kurniawati, yang kedua yaitu Nadia, yang ketiga ada Mela Aromasari. Judul presentasi kami yaitu usaha startup aplikasi handphone. Dari judul tersebut saya mengambil aplikasi Gojek menjadi startup unicorn. Dari profil Gojek tersendiri sudah didirikan pada tahun 2020 oleh Nadia Makarim dan berjalan sudah selama 10 tahun. Dari 10 tahun tersebut, Gojek sudah merambah dari tahun ke tahunnya mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Dari transportasinya berbasis ojek online, dari pelayanannya yang memuaskan, melayani untuk segala layanan seperti layanan kurir, servis, makanan, gaya hidup, dan salon dan sebagainya. Visi dan misi selanjutnya yaitu visi dan misi. Visi dari Gojek ini juga yaitu untuk dapat membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia yang memberikan kemudahan untuk warga Indonesia dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia. Misi dari Gojek ini juga yang pertama yaitu menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi roda 2 yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang kedua yaitu memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Yang ketiga, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Fasilitas fasilitas sebagai Gojek tersebut. Gojek yang mana mempunyai logo sepeda motor, yaitu untuk identitas kalau dia sebagai ojek online. Yang kedua, helm untuk keselamatan kita semua, untuk pengemudi dan untuk penumpang. BPJS ini untuk menjamin keselamatan risiko pekerjaan, khususnya ketika terjadi kecelakaan. Kantor cabang, yang keempat yaitu ada kantor cabang. Karena Gojek ini sudah meluas se Indonesia, sudah maju, maka di setiap kota itu pasti kantor cabang Gojek sudah ada. Selanjutnya itu fasilitas Gojek untuk karyawan Gojek. Jadi bukan hanya fasilitas driver Gojek, karyawan Gojek juga mempunyai fasilitas tersendiri. Yang pertama yaitu ada GoKantin yang memiliki kantin tersendiri. Yang kedua itu ada GoCafe. Yang ketiga ada GoPlay, GoGym, GoYoga, GoMMA, GoChill, GoAuditorium, Sleeping Room, dan kamar mandi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Aromasari. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi, yaitu tentang kanvas Gojek. Yaitu contohnya yang pertama yaitu ada value propositions. Di sini apakah teman-teman tahu apa itu value proposition? Value proposition itu yaitu tentang menyediakan transportasi massal yang berkualitas, mudah, serta cepat diakses dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya yaitu tentang customer segment. Di sini customer segment itu meliputi pelajar sekolah, pekerja kantoran, pengguna transportasi publik, dan generasi melek internet.
Yang selanjutnya yaitu tentang channels. Channels ini kan tidak asing nih bagi teman-teman. Tapi kalau channels di TV beda nih dengan channel yang di Gojek. Kalau channel yang di Gojek itu Gojek ini meliputi tentang aplikasi Gojek, iklan bilyar, dan testimoni pengguna. Yang selanjutnya yaitu tentang customer relationship. Di sini customer relationship ini meliputi tentang diskon dan promo, email newsletter, dan aplikasi kaya fitur. Yang selanjutnya itu tentang key aktivitas. Key aktivitas ini meliputi menghubungkan driver dengan penumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah, perkenalkan nama saya Nadia. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang balance scorecard education. Apa sih itu balance scorecard? Balance scorecard itu adalah suatu sistem pengukuran yang dilakukan oleh setiap perusahaan, baik itu tentang pengukuran kinerja, pengukuran aktivitas karyawan, dan lain sebagainya. Nah, karena kami membahas tentang startup aplikasi handphone, maka kami mengambil PT Gojek atau ojek online. Nah, di sini ada dua balance scorecard-nya, yaitu tentang balance scorecard education dan balance scorecard keamanan dan kenyamanan. Untuk yang pertama tentang education, poin-poinnya ada 4. Yang pertama itu finansial. Bagi objektifnya yaitu tujuan perusahaan itu pastinya untuk meningkatkan laba atau memperoleh pendapatan yang lebih besar. Missionnya yaitu seorang driver ojek online harus mengerti tentang networking atau penggunaan sosial media. Nah, karena sistemnya online nih, maka seorang driver ojol online ini harus mempunyai handphone dan mengerti tentang sosial media. Untuk targetnya harus meningkat ya, pendapatannya juga harus meningkat. Untuk yang kedua adanya untuk customer, yaitu kepuasan pelanggan yang harus diterima oleh pelanggan itu sendiri. Jadi seorang driver online itu harus pandai-pandai atau harus ramah, harus bisa membuat pelanggannya merasa nyaman. Nah, untuk missionnya di sini adanya keamanan, kenyamanan, dan pemahaman. Untuk targetnya yaitu ditargetkan meningkat sekitar 70. Internal tadi yaitu aturan disiplin saat berkendara dan bertugas. Nah, untuk targetnya yaitu minimum 90% ya. Selanjutnya ada learning and grow. Learning and grow ini adalah suatu pembelajaran di mana harus adanya pelatihan edukasi berkendara secara baik dan benar, dan pelayanan yang baik bagi para penumpangnya. Untuk misinya adalah jumlah pelatihannya. Nah, pada jumlah pelatihan ini biasanya dijadwalkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, untuk inisiatif educationnya yaitu adanya education tentang cara mempertahankan pelanggan agar adanya loyalitas pelanggan, yaitu dengan cara menerima setiap keluh kesah para pelanggan melalui sosial media atau website. Secara sederhana, penilaiannya dapat diperoleh melalui review pelanggan itu sendiri. Nah, untuk balance scorecard keamanan dan kenyamanan tidak jauh beda sih dengan balance scorecard education. Bedanya di sini cuma di sini ada 3 poin, yaitu finansial, customer, and internal. Nah, di sini finansialnya juga gak jauh-jauh beda, customernya juga yang beda cuma internalnya, yaitu adanya seleksi driver Gojek. Jadi perusahaan juga menseleksi setiap karyawannya, karena jika tidak diseleksi maka kinerjanya ditakutkan akan kurang baik. Contohnya adanya teknik berkendara dengan baik, pemahaman lalu lintasnya, dan lain sebagainya. Untuk misalnya yaitu pencapaian target dan tujuan. Targetnya yaitu sekitar 100%. Nah, untuk inisiatif keamanan dan kenyamanannya yaitu perlunya check up kendaraan sebelum berkendara. Hal ini dilakukan agar pada saat berkendara tidak ada masalah seperti mogok, mati total, atau yang lain sebagainya, dan